Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiana Fitri dengan nomor induk mahasiswa 1920132320001. Di sini saya akan mempresentasikan analisis korelasi. Untuk analisis korelasi ini saya menggunakan software Excel. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu analisis korelasi. Jadi analisis korelasi itu adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Adapun tujuannya, analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan, yaitu kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat Y, tanpa melihat bentuk hubungannya apakah linear atau tidak linear. Kemudian kuat lemahnya hubungan antara dua variabel dilihat dari koefisien korelasinya. Untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel, berikut ini nilai-nilai dari koefisien korelasi. Yang pertama, jika R itu sama dengan 0, maka tidak ada korelasi. Dan jika R lebih dari 0 atau kurang dari sama dengan 0,2, maka korelasi sangat lemah. Jika R lebih dari 0,2 atau kurang dari sama dengan 0,4, maka korelasi rendah. Jika R lebih dari 0,4 atau kurang dari sama dengan 0,7, maka korelasi cukup berarti. Dan jika R lebih dari 0,7 atau kurang dari sama dengan 0,9, maka korelasi tinggi atau kuat. Adapun jika R lebih dari 0,9 atau kurang dari 1, maka korelasi sangat kuat. Yang terakhir, jika R itu sama dengan 1, maka korelasinya sempurna. Berikut akan saya presentasikan perhitungan analisis korelasi menggunakan Excel. Nah, untuk datanya ini saya dapatkan dari sebuah buku dengan judul Penelitian Pendidikan Matematika karangan Karunia Eka Lestari dan Muhammad Ridwan Yuda Negara, di mana dari data tersebut adalah suatu penelitian mengenai pengaruh prestasi belajar matematika terhadap prestasi belajar siswa, di mana untuk variabel X-nya itu adalah prestasi belajar matematika dan untuk variabel Y adalah prestasi belajar siswa. Nah, kita langsung saja pada analisis korelasi. Di sini kita memerlukan tabel bantu. Sebelumnya, untuk rumus dari analisis korelasi kita menggunakan metode least square, di mana R sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, kemudian dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Lalu nanti akan dapat hasil R-nya. Kemudian kita interpretasikan kepada koefisien korelasi, apakah hubungannya itu kuat, lemah, atau sempurna. Baiklah, untuk datanya ini sudah saya input pada tabel bantu penghitungan R dengan metode least square. Pertama, kita perlu X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y.
Yang pertama x kuadrat maka sama dengan x kuadrat. Bentar. Nah, kemudian untuk y kuadrat sama dengan kita pilih kolom y dikuadratkan. Dan x dikali y sama dengan x dikali y, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Selain itu kita perlu jumlah dari masing-masing kolom x, y, x kuadrat, dan x dikali y. Yaitu dengan rumus sum tarik 1 sampai 15. Kemudian kita perlu rata-rata, yaitu kita menggunakan average. Enter. Nah, karena semuanya sama jadi bisa kita tarik. Selanjutnya kita masuk pada metode square. N-nya ini adalah jumlah data, yaitu ada 15. Dan selanjutnya untuk membilangnya kita hitung. Jadi kita perlu membuat kolom dimana N dikali sigma dari X dikali Y. N-nya adalah 15 dikali sigma X dikali Y. Dikurang sigma X dikali sigma Y. Dan selanjutnya kita cari penyebutnya. Penyebutnya sama dengan SURT. Untuk kita perlu membuat kolom seperti ini. Nah, yang pertama itu ada perkalian antara N dikali dengan N dikali dengan sigma X kuadrat sigma X kuadrat kemudian kita tutup, kemudian dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Kemudian dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat kita beri aturan ini juga kita beri tanda kurung
kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan. Kemudian enter. Nah, selanjutnya untuk R ini pembilang tadi kita pilih biasanya juga tadi apa dengan pembilangnya adalah ini dibagi dengan penyebut. Korelasinya memiliki hasil sebesar 0,94, di mana 0,94 ini jika kita interpretasikan pada koefisien korelasi itu tentangnya adalah antara lebih dari 0,9 dan kurang dari 1, dan dapat kita simpulkan bahwa korelasinya ini adalah sangat kuat. Korelasi baik, mungkin itu saja dulu penjelasan saya mengenai analisis korelasi menggunakan Excel. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.